Selamat siang, silakan Bu Fauzia. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzia Ayunanda. Saya saat ini bekerja sebagai HR admin di perusahaan IT. Ini saya mau menjelaskan mengenai proyek di HR Indo, yaitu proyek rumah makan Sunrise yang saya buat sendiri. Saya mau menjelaskan, mohon reviewnya ya Pak. Kasih. Oke Bu. Di sini sebelumnya saya mau menjelaskan manpower planning dari rumah makan Sunrise sendiri. Manpower planning ini adalah perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan rumah makannya ini sendiri. Gambaran perencanaan kebutuhan SDM. Kristo, jadi hari ini kita mendengarkan presentasi ya. Kalau masih ada masukan silahkan gitu. Ini konsepnya Bu. Jadi tunjangan tidak tetap tuh biasanya diberikan misalnya sesuai kehadiran gitu. Ini sambil nambah-nambahin ya Bu Fauzia ya. Usul Bu, kalau di present gini Ibu ngasih intinya aja nggak apa-apa Bu, nggak harus dibacain semua. Nanti Ibu kasih penjelasan yang intinya aja. Ini menyesuaikan budgetnya 40 juta, jadi yang diterima 9 juta. Ini data gaji ya Bu ya. Terus sheet 2-nya struktur skala upah. Gaji pokoknya sendiri 3.700.000 dengan tunjangan keahlian tetap 500.000. Iuran BPJS ditanggung perusahaan adalah 190. Jadi belum kena pajak ya Pak, karena kan masih minus. Iya, karena minus. Oke Bu Fauzia, terima kasih. Bisa pakai Visio ataupun misalnya pakai Word juga kan ada ada yang shape, insert shape yang untuk flowchart. Cuma tinggal ininya aja. Pakainya apa, lalu membuat siklus, membuat proses dari, kan orang biasanya apakah bikin flowchartnya dulu atau narasinya dulu. Misalnya dari narasi baru terjemahkan ke flowchart. Nah itu yang juga perlu banyak latihan aja sih gitu. Tadi contohnya ketika ada decision yes no, itu jika ya kemana, jika tidak kemana. Itu aja sih, lebih banyak belajar lagi untuk flowchart dari saya. Ya baik Pak, berarti kalau misalnya bikin flowchart harus dibuat narasinya dulu ya Pak? Kalau yang belum terbiasa membuat flowchart, sebaiknya bikin narasi dulu, baru nanti terjemahkan ke flowchart. Tapi kalau orang yang sudah biasa, biasanya malah dibuat dari flowchart dulu, bikin gambarnya, baru nanti dinarasikan pakai kata-kata. Tergantung sih, tergantung. Kalau kayak Bu Fauzia mungkin karena belum terbiasa membuat flowchart, narasinya dulu saja Bu. Baru nanti diterjemahkan ke flowchart, gambar flowchart. Ya baik Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Kristo. Kalau menurut Bu Fauzia gimana? Sebenarnya bagus sih Pak, jadi kita juga yang ikut trainingnya juga langsung merasa tertantang sebenarnya Pak. Karena kan saya sebelumnya sama sekali belum memegang BPJS dan yang lainnya Pak. Jadi kan kalau misalnya dijelasin aja tuh hanya gambarannya saja ya Pak. Betul. Kalau misalnya secara langsung kita ngerjain sendiri, mau nggak mau jadi paham gitu secara langsung gitu. Lagi pula biasanya nih ya, kalau hanya training saja kan, kalau misalnya udah selesai training kadang udah aja gitu. Kalau misalnya ada tugasnya gitu kan, jadi dilihat lagi, direvisi lagi apa yang salah, taunya salahnya di mana gitu sih Pak. Jadi nggak ada gambaran mengenai proses rekrutmennya itu sendiri, SOP-nya gitu sih Pak. Cara menjawab Ibu tuh lebih tetap gitu, karena saya udah pernah ngalamin gitu. Bisa lanjut, ini Ibu Anissa. Ini outline-nya dari rencana bisnis. Ibu mulai dari bisnis plan kan, memang sebenarnya ini juga flow proses rekrutmennya sederhana banget. Proses seleksinya yang pertama awalnya dari CV dulu, kita seperti ini yang ditanggung perusahaan, tunjangannya, THR-nya, terus ada biaya jabatannya, ini biaya yang ditanggung oleh karyawan. Itu memang salah satu tujuan training ini Bu. Ya, jadi kalau saya sih ikut training ini lebih ke menambah pengetahuan, kalau mungkin nambah keterampilan ya Pak. Sudah Pak, portofolio saya nggak paham itu apa itu. Tapi di sini jadi lebih paham sih Pak. Sebenarnya maksud kita juga gitu loh Bu. Kalau kebetulan memang ada yang sedang dikerjakan, diperlukan ya sekalian gitu sebenarnya. Sekalian di mentoring. Iya, sebenarnya begitu. Mungkin kita sudahi. Boleh foto bersama dulu ini. Terima kasih ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Kita juga mohon maaf kalau mungkin masih banyak kekurangan dalam ngasih mentoring dan lain-lainnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Kalau masih ada pertanyaan bisa hubungi kami. Iya. Ya Pak, baik Pak. Selamat siang. Selamat siang.